Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Gigi Mutia yang hari ini akan memoderasi jalannya webinar kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter-dokter yang telah bergabung dalam webinar Senyum Sehat dan Seminar 1 dengan tema Sosialisasi Pajak Tanpa Ribet. Kemudian untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara ini akan dibuka dengan pembukaan, kemudian ada pemaparan materi kita pada hari ini, kemudian tanya jawab, dan akan diakhiri dengan pembagian dobras bagi para peserta yang beruntung untuk mendapatkan e-money, kemudian akan ditutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan dan untuk waktu dan tempatnya kepada Bapak Farid Hidayatullah, Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai wakil dari Senyum Sehat untuk bisa memaparkan sedikit pembukaannya. Halo. Ya, sudah terdengar Oh, Bapak. oh, ya, terima kasih kemudian eh, Izin perkenalkan suaranya kecil Bapak. sudah terdengar. Ya, sudah. Oke. Oke, izin dok untuk memperkenalkan organisasi kami. Sebelumnya terima kasih para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Saya sedikit menjelaskan tentang profil Senyum Sehat Indonesia. Senyum Sehat Indonesia itu lahir pada tahun 2017. Gerakan ini kebetulan dipelopori oleh moderator kita, yaitu Dr. Gigi Mutia Ulfa, dengan mengusung tagline Senyum Sehat Senyum Indonesia. Kami tidak hanya menyoroti kepentingan kesehatan gigi, tapi juga mengajak anak-anak muda untuk berkontribusi nyata dalam dunia kesehatan masyarakat. Lewat kegiatan bakti sosial, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi dan layanan kesehatan di saat yang sama. Kami juga ingin memfasilitasi kegiatan webinar sebagai sarana berbagi ilmu dan update pengetahuan bagi tenaga kesehatan. Misi kami sederhana, jadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan tenaga medis agar keduanya bisa tumbuh dan saling menguatkan. Dan ini ada beberapa program unggulan kami di Senyum Sehat Indonesia, yaitu Sapa Desa, Goes to School, Jelajah Pulau, Tenda Kesehatan, dan webinar. Penerima manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat kurang lebih ada 7.100 masyarakat, dan juga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami kurang lebih ada 720 volunteer, terdiri dari dokter gigi, dokter umum, tenaga kesehatan, dan berikut kegiatan Sapa Desa kami, yaitu kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat. Total sudah ada 27 kegiatan, penerima manfaat kurang lebih ada 2.800 masyarakat. Terakhir kami mengadakan buka bersama di Kampung Pamulung Pancoran dan diikuti oleh kurang lebih 30 dokter. Ini kurang lebih dokumentasi kami di kegiatan Sapa Desa. Lalu program kita di Close to School, yaitu kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada lingkungan sekolah. Kurang lebih ada total 18 penerima manfaat, kurang lebih 4.200 siswa dan siswi. Dan di tahun 2025 kami sudah ber-SKP Kemenkes, yaitu sudah ada di SMK Keunggulan Raya Bekasi, SMK Mitra Industri, Tribuana Sakti, Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, dan di sekolah tersebut kita sudah mengadakan SKP Kemenkes yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kita juga terakhir ada buka bersama di pesantren Ihsanul Quran berkolaborasi dengan Misi Hijab Indonesia. Berikut dokumentasi kami di kegiatan Business School. Untuk program selanjutnya kita ada jelajah pulau, yaitu kegiatan bakti sosial dengan yang dilakukan di wilayah kepulauan dengan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan, dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Terakhir kita mengadakan jelajah pulau di tahun 2024 di Pulau Tidung, Pulau Seribu. Kurang lebih penerima manfaat itu 100 masyarakat terdiri dari anak sekolah dan masyarakat sekitar. Lalu kita juga ada tenda kesehatan, yaitu kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat sekitar. Lokasinya kita kemarin ada di Car Free Day Metro Cibitung bekerjasama dengan AG Coffee. Lalu selanjutnya kita juga ada kegiatan seminar edukatif yang bertujuan memberikan informasi pengetahuan dan inspirasi kepada peserta melalui platform online. Kita sudah ada Pol 4. Oke, ini untuk event webinar kita di tanggal 4 April 2026.
yang berjudul Strategi Entrepreneurship Personal Branding Visual Berkualitas pada Praktek Dokter Gigi. Lalu juga next event, insya Allah ini sedang berproses, kita mengajukan SKP ke Kemenkes, hands on di tanggal 24 April, yang berjudul Perhitungan Unit Cost sebagai dasar penetapan tarif layanan kedokteran gigi pada praktek mandiri dokter gigi. Insya Allah yang akan kita lakukan di Jumat tanggal 24 April, di lokasinya di Labkes Pri, Tebet, Jakarta Selatan. Dan juga next event kita juga lagi sedang berproses, bakti sosial di sekolah rakyat di daerah Jakarta Timur, juga bakti sosial jelajah Kepulauan Seribu, kemungkinan kita akan kembali lagi ke Kepulauan Tidul. Oke, mungkin segitu aja Dokter Mutia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Farid atas pemaparannya. Tanpa mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam sesi utama, yaitu adalah pemaparan materi kita. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Adalah beliau Ibu Dia Imani, merupakan lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN dan melanjutkan S1 di Universitas Indonesia. Dia satu sarjana ekonomi. Kemudian sekarang aktif di bidang komersial yudisial di bagian tax analysis. Mereka beliau adalah ahli dari pajak yang pada hari ini akan memaparkan materinya. Dan ada banyak lagi pengalaman organisasi yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan kepada Ibu Dia Imani, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Dokter Mutia, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Ibu, cuman agak kecil ya. Oh, baik. Baik, terima kasih Dokter Mutia. Saya izin share screen. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, eh, dokter-dokter yang sudah berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Hari ini saya Dia Imani akan membimbing dan juga memaparkan mengenai pelaporan Cortex bagi khususnya bagi dokter gigi. Langsung saja. Izin Bu, suaranya kecil ya Bu ya. Ya, oh oke. Kalau sekarang apakah sudah terdengar? Sudah Bu, boleh dicoba Baik. dulu. Baik. Yang pertama, kita tentunya harus mengetahui apa itu Cortex. Nah, Cortex ini merupakan website yang bisa diakses melalui cortexdjp.pajak.go.id dan terhitung mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak DJP resmi memberlakukan sistem Cortex dalam urusan administrasi perpajakan. Cortex merupakan platform perpajakan digital yang mengintegrasikan urusan administrasi perpajakan dalam satu dashboard untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi Cortex yaitu Bapak Ibu sekalian, Cortex ini tidak sama dengan DJP online. Pada tahun 2024, Bapak Ibu mungkin sudah lapor SPT melalui aplikasi atau website DJP online. Namun, pada tahun 2025, pelaporan SPT dilakukan melalui website Cortex. Dan selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah login Cortex tidak lagi menggunakan NPWP, namun sekarang menggunakan NIK. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin login di user Cortex, silahkan menggunakan NIK masing-masing. Lalu, Cortex bukanlah aplikasi yang sempurna, sehingga Bapak Ibu harus cukup bersabar ya dalam mengisi Cortex tersebut. Dan Cortex ini terus mengalami perubahan, sehingga harus selalu update informasi terbaru, salah satunya
melalui website seperti yang diselenggarakan oleh Senyum Sehat Indonesia pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah satu step terdepan ya. Dan untuk aplikasi Cortex ini membutuhkan waktu, terutama mendekati batas waktu pelaporan, biasanya server itu akan down karena akan diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu melaporkan SPT secepatnya gitu. Baik, next. Sebelum mengisi dan login Cortex, berkas-berkas pendukung yang perlu disiapkan untuk melaporkan SPT tahun 2025 adalah yang pertama, daftar pencatatan penghasilan setahun dari RS, klinik, atau praktik mandiri yang dilakukan secara mandiri. Lalu, bukti potong dari perusahaan atau instansi. Bapak, Ibu, dokter sekalian dapat mengumpulkan secara lengkap untuk mengurangi kurang bayar. Dan yang ketiga yaitu daftar harta serta utang yang dimiliki per akhir tahun 2025. Dan sedikit disclaimer, saya menyarankan untuk dokter-dokter atau ibu-ibu yang sudah memiliki suami, jadi bagi istri itu disarankan untuk menggabungkan pelaporan SPT-nya ke suami. Karena saat ini SPT atau Cortex sudah terhubung melalui kartu keluarga dan NIK Bapak Ibu yang suami istri bisa langsung terbaca sehingga bisa dilakukan pelaporan gabungan seperti itu. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah dokter sekalian sudah berhasil untuk login di aplikasi Cortex? Apabila belum ada yang belum, saya akan menjelaskan kembali. Namun apabila dokter sekalian ini sudah bisa login, saya akan lanjut ke materi selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand atau di kolom chat sudah bisa login atau belum. Baik, sepertinya masih ada yang belum bisa ya. Atau sudah bisa ini. Kalau sudah bisa semua, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik. Jadi mungkin singkat saja ya, karena ada beberapa sudah bisa, namun ada sedikit yang belum. Nah, yang belum bisa, untuk dokter sekalian bisa mengklik pada website di tulisan lupa kata sandi. Nah, di lupa kata sandi ini nanti akan muncul verifikasi melalui email ataupun nomor HP. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik untuk verifikasi email dan nomor HP dan juga mengganti atau membuat password baru pada aplikasi Cortex. Nah, selanjutnya, setelah Bapak Ibu bisa login ke aplikasi Cortex, langkah yang kedua adalah membuat kode otorisasi DJP, yaitu merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan oleh DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Cortex harus ditandatangani dengan kode otorisasi DJP. Cara membuatnya adalah dengan login, lalu masuk ke portal saya, memilih menu permintaan kode otorisasi, dan pilih sertifikat DJP, dan masukkan passphrase atau bisa sama dengan password atau bisa diganti sesuai dengan yang harus diisi, seperti tanda kapital, huruf kapital, tanda khusus, lalu centang pernyataan, lalu kirim. Berikut ilustrasinya. Jadi di portal, kita bisa klik permohonan kode otorisasi digital, lalu nanti akan muncul seperti ini. Ada kode otorisasi DJP, Bapak Ibu bisa klik kode otorisasi DJP. Lalu nanti ada digital type dan juga passphrase. Nah, passphrase itu Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan password atau juga bisa mengisikan
yang baru untuk keamanan yang lebih tinggi. Lalu bisa klik tombol submit. Nah, setelah berhasil, akan muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Lalu unduh bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikasi digital. Nah, selanjutnya pada kolom pendaftaran di Drive, di form yang sudah Bapak Ibu isi waktu kemarin mendaftar, saya sudah membaca data-datanya, sekitar 40% dari dokter-dokter sekalian ini merupakan pekerja bebas atau bukan pegawai. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus menggunakan atau disarankan untuk menggunakan NPPN. Bagi pegawai, sekali lagi bagi pegawai atau pekerja tetap PNS, tidak perlu untuk mengisi atau membuat NPPN ini karena bukan merupakan pekerjaan bebas. Nah, NPPN ini merupakan metode perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun. Caranya bagaimana? Berikut ilustrasinya. Untuk membuat NPPN khusus bagi bukan pegawai, Bapak, Ibu, dokter sekalian bisa mengklik layanan wajib pajak, lalu membuat permohonan layanan, dan mengklik pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stesel kas. Dan memilih sublayanan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Setelah diklik, akan muncul seperti ini. Ada alur kasus dan tahun pajak. Nah, dokter bisa mengisikan tahun pajak 2025, lalu peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan perhitungan 1 tahun penghasilan dokter sekalian itu di angka berapa. Bisa diisikan di sana dan memilih kota atau kabupaten dan pernyataan wajib pajak diklik juga. Setelah itu simpan. Setelah simpan, pada bagian bawah akan muncul create PDF. Dan Bapak Ibu bisa memilih klasifikasi segera di angka 12 dan juga di step ke-13 yaitu tahun pajak 2025. Selanjutnya, sign. Sign akan muncul kode otorisasi yang harus dimasukkan yang kita tadi sudah buat seperti pada kolom nomor 16. Lalu selanjutnya yaitu simpan. Nah, setelah disimpan, pada website Cortex Bapak Ibu sekalian akan muncul tunggu sampai kasus ditutup atau kasus telah selesai. Nah, kalau apabila kasus telah ditutup atau kasus telah selesai, maka NPPN sudah berhasil dibuat. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila 3 langkah tersebut sudah dilakukan, maka akun DJP telah selesai diaktifasi dan juga Anda siap untuk melaporkan SPT 2025. Gitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk pelaporan SPT 2025. Selanjutnya akan masuk ke sesi pelaporan SPT 2025. Langkah yang pertama yaitu setelah membuka aplikasi Cortex akan muncul di menu SPT atau surat pemberitahuan. Klik surat pemberitahuan, lalu buat konsep SPT. Nah, Bapak Ibu sembari mendengarkan Zoom ini, Bapak Ibu juga bisa langsung
mempraktekkan ya untuk bagaimana cara pengisian SPT agar lebih mudah seperti itu. Baik, selanjutnya akan muncul konsep SPT seperti pada layar di sini. Bapak Ibu akan memilih PPH orang pribadi. Lalu bisa diklik lanjut dan akan muncul pilihan SPT tahunan serta periode tahun pajak tahun 2025. Selanjutnya, klik tombol lanjut. Langkah selanjutnya adalah memilih model SPT. Hanya ada dua pilihan, yaitu normal dan pembetulan. Bapak Ibu bisa memilih SPT normal dan klik buat konsep SPT. Setelah selesai dibuat konsep SPT, akan muncul gambar seperti di bawah ini. Bapak Ibu silakan klik tanda pensil. Klik tanda pensil untuk melanjutkan membuat SPT. Saat sudah diklik tombol pensil, Bapak Ibu bisa klik posting SPT. Nah, posting SPT di sini bertujuan untuk menarik data. Menarik data atas bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan dan juga menarik data harta yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Namun, hal ini juga perlu dicek kembali karena kadang-kadang ada data-data yang tidak tertarik sehingga kita selalu harus mengisi kembali apa-apa saja yang mungkin kurang atau berubah harta tersebut. Bisa dijual atau mendapatkan harta baru, seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada bagian A, identitas wajib pajak. Hal ini bisa diabaikan apabila sudah sesuai. Dan kita langsung lanjut ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Pada ikhtisar penghasilan neto, Bapak Ibu yang memiliki yang bukan pegawai bisa mengklik apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, klik tidak. Namun, untuk Bapak Ibu yang merupakan pekerja pegawai, PNS, atau pegawai tetap, bisa klik iya. Yang kedua, apakah memiliki menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu bisa mengklik iya. Dan apakah nomor 1B2, apakah termasuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu? Untuk pegawai tidak akan ada pilihan ini, namun untuk pekerjaan bebas akan bisa diisikan dengan tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tidak ini berarti bahwa Bapak Ibu tidak memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Pilih iya, gunakan NPPN. Dan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak. Dan apakah menerima penghasilan dari luar negeri? Pilih tidak. Pada bagian C, perhitungan pajak terhutang, akan terdapat pertanyaan, apakah terdapat pengurang penghasilan neto, seperti zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai bukti bahwa membayar zakat di lembaga yang telah terlegalisasi, maka Bapak Ibu bisa mengklik iya, dan apabila tidak, bisa mengklik tidak. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Bapak Ibu silakan memilih sesuai dengan status masing-masing, yaitu bisa K1, K2, atau K0, K3. K itu berarti kawin atau sudah menikah.
dengan 1 anak. K2 berarti kawin dengan 2 anak. Nah, silakan disesuaikan dengan status masing-masing. Selanjutnya akan ada pertanyaan, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Klik tidak. Pada bagian D, yaitu kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Klik iya. Lalu, selanjutnya, apakah Anda menerima pengembalian? Klik tidak. Nah, di bagian E, bisa kita lihat PPh kurang atau lebih bayar. Apabila menunjukkan angka minus, berarti Bapak Ibu masih kurang bayar. Dan apabila menunjukkan plus, maka atau tanpa tanda, maka Bapak Ibu lebih bayar. Seperti itu. Selanjutnya, pada bagian H, angsuran PPh 25, Bapak Ibu bisa langsung menjawab semuanya dengan tidak. Kecuali memang Bapak Ibu sudah mengajukan angsuran PPh 25 ke KPP terdekat. Dan selanjutnya, yaitu pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya, apakah memiliki utang pada akhir tahun pajak? Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan kondisi masing-masing, karena hal ini tidak akan mempengaruhi perhitungan perpajakan. Yang selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan bersifat final? Bapak Ibu bisa memilih iya terlebih dahulu, namun apabila isinya 0, Bapak Ibu bisa memilih tidak. Seperti itu. Dan apakah memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih iya, pilih tidak, maaf, pilih tidak. Lalu, apakah melaporkan biaya lainnya? Pilih tidak hingga huruf 14G. Pada bagian K, bisa diklik pernyataan tersebut, lalu simpan konsep. Nah, sampai saat ini kita telah menyelesaikan bagian induk dari SPT orang pribadi. Namun, kita masih harus melanjutkan di lampiran-lampiran SPT induk tersebut. Jadi, untuk saat ini kita simpan konsep terlebih dahulu. Selanjutnya, pada bagian atas dari website Cortex akan terlihat bagian induk, lalu lampiran-lampiran seperti L1, L34, L3A4, L3B. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi dari belakang ke depan. Ya, dari induk lalu disimpan dan berpindah ke lampiran dari belakang ke depan. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan bebas. Bapak Ibu akan muncul lampiran 3B, L3B. Rekapitulasi peredaran bruto. Bapak Ibu hanya perlu mengisikan pada bagian C saja, rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna NPPN. Klik tambah, lalu akan muncul seperti ini. Formulir perhitungan penghasilan neto. Bapak Ibu bisa memilih jenis usaha atau pekerjaan bebas, pilih dokter, lalu Bapak Ibu bisa mengisi penghasilan bulanan dari Januari hingga Desember, sebesar perhitungan yang telah dilakukan atau data informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Setelah diisi, klik simpan, dan kita akan beralih ke lampiran selanjutnya. Beralih ke depan, lampiran L3A4. L3A4, Bapak Ibu bisa mengisi bagian A saja, yaitu diklik tombol pensil, lalu jenis usaha dokter, dan masukkan norma 50%. Lalu klik simpan. Jadi untuk NPPN, pekerjaan bebas, DPP-nya, Bapak Ibu akan mengisi norma 50%. Seperti itu.
Selanjutnya, L3B telah diisi, L3A4 sudah diisi. Lanjut ke L1. L1 akan berisi bagian A sampai E. Bagian A akan berisi tentang harta pada akhir tahun pajak. Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan harta yang dimiliki hingga akhir tahun 2025. Harta ini tidak akan mempengaruhi perhitungan SPT, namun wajib diisi, minimal 1. Lalu, pada bagian B, untuk Bapak Ibu yang memiliki utang, akan muncul tombol pensil atau tambah. Namun untuk Bapak Ibu yang tadi di bagian induk tidak mengisi utang, maka bagian utang tidak akan nyala tombol tambah ataupun tombol pensilnya. Selanjutnya, yaitu ada C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Hal ini juga bisa dijadikan dasar dalam memilih PTKP. PTKP-nya apabila ada daftar anggota yang menjadi tanggungannya ada misalnya 3 atau 2, nah berarti Bapak Ibu bisa mengklik K2 atau K3, seperti itu. Untuk bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, Bapak Ibu yang tidak memiliki pekerjaan bebas atau pegawai saja yang bisa mengisi bagian D ini. Bagian D bisa diisi berdasarkan bukti potong A2 atau A1 yang dimiliki dari instansi masing-masing atau perusahaan masing-masing. Dan yang bagian E, Bapak Ibu bisa mengisi bukti potong yang selama ini sudah Bapak Ibu bayarkan melalui instansi atau perusahaan di tempat Bapak Ibu bekerja. Hal ini bisa diisi bagi pekerja bebas maupun bagi pegawai. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu telah mengisi L1, maka Bapak Ibu bisa kembali lagi ke bagian induk. Lalu scroll pada bagian kurang atau lebih bayar. Apabila masih terdapat minus, maka hal itu merupakan nominal yang harus Bapak Ibu bayarkan. Apabila 0, maka akan muncul nihil. Apabila lebih bayar, maka Bapak Ibu bisa mengalokasikan ke tahun pajak selanjutnya. Dan bagian pernyataan, Bapak Ibu bisa klik pernyataan dan simpan konsep, lalu bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, akan muncul tax deposit yang akan digunakan. Bapak Ibu akan klik tidak, karena asumsinya Bapak Ibu belum memiliki tax deposit. Lalu pilih cara pembayaran, klik buat kode billing. Buat kode billing hanya muncul apabila Bapak Ibu memiliki SPT kurang bayar. Untuk melakukan pembayaran tersebut, Bapak Ibu akan membuat kode billing. Lalu, akan muncul tanda tangan dokumen yang bisa diisi sesuai dengan kode otorisasi yang telah kita buat pada awal tadi. Lalu klik simpan. Nah, Bapak Ibu yang masih mempunyai kurang bayar, terutama pada Bapak Ibu yang masih memiliki pekerjaan bebas, pasti dapat dipastikan akan ada kurang bayar. Karena pemotongan pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga pasti akan ada kurang bayar. Akan muncul kode billing seperti ini, dan Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran bank sesuai masing-masing. Bisa melalui M-Banking. Dan kode yang dimasukkan adalah kode billing sesuai dengan yang sudah saya beri tanda merah ini. Apabila Bapak Ibu yang PNS, biasanya SPT akan nihil, sehingga tidak akan muncul kode billing seperti ini. Karena
atau pegawai biasanya akan nihil, seperti itu. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa klik SPT yang dilaporkan, akan muncul SPT tahunan Januari hingga Desember 2025. Selamat, Anda telah melaporkan SPT tahunan tahun 2025 dan bisa klik tombol hijau untuk mengunduh bukti potong atau bukti bahwa Bapak Ibu telah melaporkan SPT tahunan 2025 yang akan terkirim ke email masing-masing sesuai dengan email Cortex. Nah, beberapa tips penting yang bisa saya sampaikan, khususnya untuk para dokter, yaitu untuk dokter-dokter sekalian mencatat semua penghasilan dari awal hingga akhir tahun. Lalu menyimpan semua bukti potong PPh 21 atau 23, termasuk potongan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang dapat dilegalisasi sebagai pengurang pajak. Yang ketiga yaitu hitung estimasi pajak setiap 3-6 bulan. Yang mungkin perhitungannya bisa saya jelaskan di sesi yang lainnya. Lalu yang keempat, jika ada kekurangan, Bapak Ibu bisa mencicil melalui PPh 25 sehingga tidak menumpuk banyak di akhir tahun. Seperti itu. Mungkin sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu dan dokter sekalian yang telah menyimak dan juga mengikuti bagaimana cara melaporkan SPT Cortex khususnya untuk yang berprofesi sebagai dokter. Jangan lupa Bapak Ibu untuk melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret 2026. Sekian, mungkin saya kembalikan ke Dr. Mutia.